sekalian, hari ini kita akan mendalami krisis agraria melalui lensa sosiologi kritis, membahas upaya mencegah land grabbing untuk mewujudkan keadilan agraria. Sebelum kita masuk ke perdebatan teoretis yang mendalam, mari kita sepakati dulu apa yang kita maksud dengan land grabbing. Secara harfiah, berarti perampasan tanah. Istilah ini merujuk pada akuisisi lahan skala besar, seringkali seluas ribuan hingga ratusan ribu hektar, yang dilakukan oleh aktor-aktor kuat seperti korporasi multinasional, investor asing, atau bahkan elit domestik dengan tujuan untuk investasi komersial. Namun, land grabbing bukanlah sekadar jual beli lahan. Inti masalahnya terletak pada tiga unsur yang menjadikannya sebagai isu keadilan agraria yang akut. Yang pertama, skala besar, yaitu akuisisi dilakukan dalam skala yang jauh melebihi kebutuhan petani lokal. Yang kedua, transaksional yang tidak transparan, yaitu prosesnya seringkali tidak transparan, melibatkan paksaan, intimidasi, atau korupsi, dan mengabaikan hak-hak adat serta persetujuan bebas tanpa paksaan. Dan yang ketiga, pengabaian hak rakyat kecil. Akuisisi ini sering secara langsung atau tidak langsung mengusur, meminggirkan, atau menanggalkan hak-hak masyarakat adat, petani gurem, dan komunitas lokal yang bergantung pada lahan tersebut untuk kehidupan identitas dan kedaulatan pangan. Singkatnya, land grabbing adalah bentuk akumulasi kapital yang merampas tanah rakyat dengan dukungan legalitas, semu, dan kekerasan struktural ini. Inilah isu fundamental yang akan kita beda. Perdebatan ini menantang kita untuk mencari solusi yang tidak hanya praktis, tapi juga tajam secara teoretis. Kita akan mendengarkan pandangan dari pembicara pertama yang menggunakan teoritis fenomenologi, yang pembicara kedua yang menggunakan teori aksi, dan pembicara ketiga yang menggunakan teori interaksionisme simbolik. Pada sesi argumen pembuka ini, saya persilakan pembicara satu menyampaikan pandangannya. Kepada pembicara satu, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Faris Mursidan Makara sebagai pembicara satu. Inti dari land grabbing adalah krisis kemanusiaan menggunakan fenomenologi Husserl dan Heidegger. Tanah adalah fondasi ontologi sebagai petani dan masyarakat adat. Ia adalah ruang eksistensial atau desain di mana mereka membentuk makna dan identitas. Land grabbing bukanlah sekedar transaksi buruk, ia adalah penghancuran hebat kampung halaman. Ini menghasilkan kondisi penerikan diri dari dunia atau war withdrawal, yaitu hilangnya kemampuan untuk berhubungan secara bermakna dengan lingkungan dan masa depan. Oleh karena itu, ada tiga upaya pencegahan yang harus kita lakukan. Satu, mengutamakan reduksi fenomenologis. Kebijakan harus menunda atau melakukan epoce atas asumsi hukum positif dan ekonomi, serta fokus pada apa yang benar-benar dialami oleh korban. Ini berarti memvalidasi kebenaran subjektif mereka. Dua, pemulihan kedaulatan ontologis. Keadilan agraria terwujud ketika masyarakat diakui sebagai pemilik makna atas ruang, bukannya hanya pemilik sertifikat hak atas tanah. Intervensi harus diarahkan untuk memulihkan kemampuan mereka untuk menemani, merawat, dan mewariskan lahan mereka.
Tiga, hukum agraria yang berakar pada Lebenswert, artinya regulasi harus menginternalisasi pengetahuan praktis atau tacit knowledge dan struktur waktu, komunitas atau siklus tanam ritual sebagai basis hukum yang lebih kuat daripada peta geospasial yang impersonal. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari pembicara kedua yang menggunakan teori aksi. Kepada pembicara kedua saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Presiden Maria Mopati. Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya melalui teori aksi. Sementara kita perlu memahami bahwa kedalaman penderitaan, kita harus menghindari perangkap subjektifisme. Dari teori aksi, melihat land grabbing sebagai sebuah produk dari hukum besi oligarki, yaitu kekuatan struktural yang mendominasi negara demi kepentingan akumulasi kapital. Land grabbing ini adalah kekerasan struktural yang difasilitasi oleh negara kooperatif. Pencegahan yang efektif menurut saya harus bersifat transformasional dan melibatkan aksi politik yang radikal seperti yang pertama, praksis yaitu sebagai jembatan di mana tindakan atau aksi harus menjadi jembatan antara refleksi, melakukan kritik antara refleksi dan perubahan struktural. Organisasi massa harus secara terus-menerus melakukan kritik dan konfrontasi sadar terhadap kekuasaan. Yang kedua, yaitu mengubah struktur kepemilikan, di mana aksi harus diarahkan pada tuntutan redistribusi tanah melalui nasionalisasi lahan skala besar, pencegahan HGU, dan transfer hak secara permanen kepada petani, gurem, serta masyarakat adat. Ini adalah tindakan struktural. Serta yang ketiga, yaitu membentuk subjek politik, di mana masyarakat harus didorong untuk melihat diri mereka bukan hanya sebagai korban yang pasif, tetapi sebagai agen perubahan yang mampu mengguncang dan menata ulang fondasi sistem ekonomi politik yang ada. Keadilan agraria tidak akan pernah diberikan oleh struktur yang dominan. Ia harus direbut melalui aksi kolektif yang berani. Demikian pendapat saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari pembicara ketiga yang menggunakan teori interaksionisme simbolik. Kepada pembicara ketiga saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosalia Hendrianita Sri Mulyani sebagai pembicara tiga. Jadi, kita bisa melihat bahwa land grabbing sebagai pemandangan dalam perang semiotika interaksionisme simbolik berdasarkan Bain dan Goffman mengajarkan bahwa land grabbing hanya berhasil karena makna dan simbol yang melekat pada petani atau tanah sigmatik. Petani atau adat dilabeli liar, primitif, atau menghambat kemajuan. Simbol-simbol ini kemudian menjadi definisi situasi yang dianut oleh birokrasi, penegak hukum, dan bahkan sebagian publik. Pencegahan land grabbing adalah manajemen kesan dan simbol yang strategis, seperti yang pertama, dekonstruksi makna lawan. Kita harus membongkar simbol-simbol land grabbing, misalnya logo korporasi, jargon, investasi, dan peta HGU, sebagaimana kekerasan dan kepalsuan. Yang kedua, produksi simbol otonom. Gerakan harus secara masif menciptakan simbol-simbol tandingan seperti peta adat, ritual publik, festival panen yang menegaskan
legitimasi normal dan hukum adat mereka di hadapan publik dan negara. Yang ketiga, memenangkan panggung media atau front stage. Aksi harus didesain untuk memenangkan lensa kamera dan memperoleh empati publik, mengubah citra masyarakat dari peminta-minta menjadi pahlawan kedaulatan pangan. Keadilan agraria adalah hasil dari perjuangan yang berhasil membalikkan makna sosial, mengubah stigma menjadi legitimasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pandangannya dari ketiga pembicara. Selanjutnya kita akan mendengarkan uji fondasi teoretis dari masing-masing pembicara. Kita akan mulai dari pembicara 2 kepada pembicara 1. Pada pembicara 2, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menanggapi pandangan dari saudara Paris, yaitu di mana saya ingin memberitahukan bahwa fenomenologi seringkali dianggap sebagai eskapisme moral. Kritik saya adalah fenomenologi membuat kita menjadi penonton penderitaan. Ketika Anda hanya fokus pada epok dan pengalaman yang dirasakan, Anda akan secara efektif menarik diri dari analisis kekuasaan yang menghasilkan penindasan itu sendiri. Kira-kira bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa perampas tanah tidak peduli dengan Lebenswel korban? Mereka hanya peduli pada nilai tukar dan keuntungan. Keadilan tidak dapat dimenangkan hanya dengan mendeskripsikan kedalaman luka. Ia dimenangkan dengan mengubah struktur yang memegang pisau. Narasi Anda adalah alat refleksi, bukan sebuah alat untuk aksi ataupun bertindak. Sekian pendapat dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kritik dan antara pembicara ketiga untuk mengkritik pembicara kedua. Kepada pembicara 3, saya persilakan. Baik, saya akan menanggapi bahwa teori aksi Anda terlalu terkait pada determinisme, kelas dan ekonomi. Kritik saya, Anda meremehkan betapa kuatnya ideologi dan hegemoni budaya. Aksi kolektif Anda mungkin merebut pabrik atau lahan, tapi jika Anda gagal merebut makna di benak masyarakat, kemenangan itu hanya sementara. Contohnya, mengapa mayat petani miskin justru menumpuk elit kapitalis? Karena simbol-simbol seperti kemakmuran palsu dan agama yang dikomodifikasi telah menciptakan kesadaran palsu yang mengumpulkan niat aksi. Aksi tanpa dekonstruksi ideologi hanya konfrontasi fisik yang rentan dibubarkan oleh narasi, stabilitas dan hukum. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara 1 untuk mengkritik pembicara ketiga. Kepada pembicara 1, saya persilakan. Kritik saya kepada pembicara 3, interaksionisme simbologik adalah instrumentalisasi yang dingin dan penuh reduksi etik. Anda melihat perjuangan agraria sebagai permainan manajemen kesan dan strategi branding. Jika fokus kita adalah membuat simbol yang efektif dan viral, bukankah kita berisiko menciptakan simulacra
yaitu simbol yang tidak lagi memiliki hubungan realitas otentik penderitaan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, oleh karena tadi ada tudingan dari pembicara 3 terhadap pembicara 2 bahwa teori aksi terjebak pada determinisme kelas, maka sekarang saya persilakan kepada pembicara 2 untuk menjelaskan posisi teori aksi pada perdebatan kali ini. Kepada pembicara kedua, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari pendapat yang ketiga, yaitu di mana Anda mengatakan bahwa tudingan determinisme itu hanya berlaku bagi Marxisme yang kaku. Nah, kita hanya bicara teori aksi kritis yang berfokus pada praksis pembebasan. Kami tidak menolak simbol. Kami katakan simbol hanya memiliki kekuatan jika didukung oleh kekuatan material, yaitu aksi itu sendiri. Di mana Anda tidak bisa membuat hak adat diakui hanya dengan menyangkanya di TV. Anda harus memobilisasi massa untuk memaksa negara mengakui simbol itu, yaitu berupa hak adat, di mana aksi memberikan bobot politik pada simbol Anda. Itu pendapat dari saya kembali. Tadi ada kritik dari pembicara 1 terhadap pembicara 3 bahwa interaksionisme simbolik hanya bersifat instrumental atau alat pembenar. Maka sekarang saya persilakan kepada pembicara 3 untuk menjelaskan posisi teori interaksionisme simbolik pada perdebatan hari ini. Kepada pembicara 3 saya persilakan. Baik, jadi kritik instrumentalitas adalah naif di era media ini. Jika simbol Anda, penderitaan otentik, tidak dikemas dan disebarkan secara strategis, ia akan dikubur oleh narasi lawan. Kami tidak menjual simulakra, kami menggunakan strategi simbolik untuk melindungi label otentik Anda dari dekonstruksi oleh lawan. Di dunia politik, persepsi publik seringkali lebih kuat daripada kebenaran objektif. Kemenangan citra dan persyarat untuk kemenangan material. Saya kembalikan ke belakang. Sekarang mari kita bedahkan implikasi etis dan kebijakan untuk kesempatan kali ini. Saya persilakan kepada pembicara 1 untuk membedah. Pada pembicara 1 saya persilakan. Kita menghadapi dilema etis, yaitu bagaimana menghindari objektifikasi saat kita mendokumentasikan penderitaan Lebenswelt mereka. Karena kita berisiko membekukan mereka dalam peran korban yang hanya menarik secara akademis, alih-alih memberdayakan mereka. Oleh karena itu, dokumentasi harus bersifat co-creation atau dibuat bersama komunitas. Fokusnya harus pada pemetaan potensi masa depan dan pengetahuan lokal mereka sebagai aset, bukan hanya penderitaan. Kami menjadikan hak untuk mendefinisikan diri sebagai kebijakan utama. Ya, terima kasih. Saya kembali pada moderator.
kesempatan kali ini, saya persilakan kepada pembicara kedua untuk menjelaskan dilema yang dihadapi. Kepada pembicara kedua, saya persilakan. Baik, di sini kami membicarakan tentang dilema legalitas, di mana aksi ini dapat berpotensi juga melanggar hukum positif, dapat dijustifikasi secara etis dan juga diimplementasikan secara politik tanpa menghasilkan anarki. Untuk itu, kita perlu berpegangan pada etika hukum kodrat agraria, bahwa hak hidup di atas tanah adalah hak fundamental yang lebih tinggi daripada undang-undang buatan oligarki. Justifikasi politiknya, aksi harus memiliki kekuatan daripada undang-undang, kekuatan mayoritas yang tak terbantahkan, yang mendesak negara untuk melegalisasi hasil aksi tersebut, misalnya pengakuan hak adat atau hak masyarakat. Ketegangan struktural harus dijawab dengan tindakan transformatif secara kolektif. Demikian pendapat saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara ketiga untuk menjelaskan dilema yang dihadapi. Kepada pembicara ketiga, saya persilakan. Baik, di sini kita berbicara tentang menghadapi dilema praktis, yaitu strategi simbolik seringkali bersifat jangka pendek dan rentan menghadap backlash atau serangan balik. Jika publik menyadari adanya manipulasi, bagaimana kita membangun kepercayaan publik jangka panjang pada narasi keadilan agraria bila kita yang fokus pada kemenangan sesaat di media sosial? Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi simbolik, yaitu simbol-simbol yang dipromosikan harus selalu berangkat pada nilai-nilai yang universal, misalnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Selain itu juga perlu adanya terintegrasi dengan simbol etis atau fenomenologi dan simbol kekuatan atau aksi. Mari menjadikan kredibilitas etis sebagai simbol strategis utama. Saya kembalikan ke moderator. Kepada pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 dipersilakan secara bergilir untuk menyampaikan satu intervensi kebijakan konkret dan spesifik yang harus dilaksanakan. Saya mulai dari pembicara pertama. Kepada pembicara pertama, saya persilakan. Saya mengusulkan dibentuknya Komisi Agraria yang terdiri dari ahli etnografi, sosiolog, ahli hukum, geograf, dan perwakilan adat yang bertugas menghentikan terjadinya land grabbing dengan melakukan studi level swab. Hasil studi ini menjadi kriteria evaluasi wajib yang membatalkan segala izin yang terbukti menghancurkan ruang eksistensial komunitas. Baik, di sini saya mengusulkan di mana harus adanya pembentukan DARA. DARA ini adalah Dana Abadi Redistribusi Agraria. Dari dana ini kita akan digunakan untuk membiayai pengambil alihan tanah terlantar, tanah sengketa, serta juga tanah-tanah yang melampaui batas maksimum. Dengan skema redistribusi tanah, maka tanah dapat dibagikan kepada petani gurem yang disertai dengan pendampingan teknis. Agar tanah dapat dimanfaatkan secara optimal, pendanaan ini mengalihkan sumber daya kapitalis menjadi alat pembebasan agraria. Baik, di sini saya mengusulkan program pelatihan literasi media kritis dan produksi konten agraria untuk masyarakat. Tujuannya adalah melatih petani dan masyarakat adat menjadi produser simbol dan berita mereka sendiri, sehingga memungkinkan mereka menciptakan narasi tandingan dan mengidentifikasi serta mendekonstruksi narasi palsu
korporasi dan media massa membela diri dengan senjata asli. Saya kembalikan ke Saudara. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan pernyataan penutup dari ketiga pembicara. Kita mulai dari pembicara pertama. Fenomenologi adalah kesadaran kita yang menuntut kita untuk selalu kembali pada inti penderitaan dan makna eksistensial. Keadilan agraria tidak boleh hanya menjadi pembagian kertas, tetapi pemulihan kemanusiaan yang terampas. Teori kami menyediakan kompas etis yang mengupayakan agar aksi dan simbol yang diperjuangkan benar-benar melayani otentitas hidup masyarakat di atas tanah mereka. Di sini saya menanggapi bahwa teori aksi ini merupakan sebuah penggerak, di mana teori aksi ini juga merupakan kekuatan kita. Tanpa sebuah tindakan kolektif, semua wacana dan etika akan diinjak-injak oleh kapital. Maka kami menuntut perubahan terhadap struktur kepemilikan. Kami mendorong petani menjadi subjek sejarah yang merebut kembali kedaulatan mereka. Hanya melalui mobilisasi dan konfrontasi, kita dapat mengupayakan agar keadilan agraria benar-benar terimplementasi untuk mengubah kertas menjadi kenyataan bagi rakyat. Baik, di sini saya menanggapi interaksionisme simbolik adalah strategi kita di era informasi. Perjuangan agraria dimenangkan di medan makna. Kita harus menjadi ahli semiotika yang mampu mendekonstruksi simbol kekuasaan dan menciptakan simbol legitimasi bagi rakyat. Dengan memenangkan hati dan pikiran publik, kita dapat membuat aksi kolektif mahasiswa-mahasiswa didukung dan nilai etis mahasiswa. Kita akan membuat aksi kolektif mahasiswa 2 didukung dan nilai etis mahasiswa 1 diakui secara universal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikian debat argumen kami pagi ini mengenai upaya mencegah land grabbing untuk mewujudkan keadilan agraria. Baik, kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan terkait argumen yang telah kami sampaikan. Kepada audiens yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Berbicara. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raka. Teori fenomenologi melihat land grabbing sebagai krisis kemanusiaan yang menghancurkan hemat atau kampung halaman sebagai ruang eksistensial atau desain bagi petani dan masyarakat adat. Pengalaman hidup mereka di tanah menjadi hilang, menyebabkan keterputusan makna dan identitas. Pencegahan harus fokus pada reduksi fenomenologis, yaitu validasi pengalaman korban tanpa asumsi hukum dan ekonomi yang abstrak, serta pemulihan kedaulatan ontologis mereka sebagai pemilik makna atas ruang. Regulasi hukum agraria juga harus berakar pada kehidupan nyata komunitas atau level sware dengan
internalisasi pengetahuan lokal dan praktik budaya mereka. Ya, bagaimana? Baik, kita masih di sesi tanya jawab. Kepada penanya kedua yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Saya memilih saudari Mega. Menurut Anda, mengapa aksi kolektif dan perubahan struktural sangat penting dalam menjaga land grabbing dan bagaimana peran dari aksi dalam mendorong perubahan? Menjawab pertanyaan